Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam kuliah MPPS ya, meskipun kita kuliahnya dalam bentuk online. Tapi semoga saja meskipun teman-teman sedang di rumah aja masih tetap produktif ya, tidak hanya rebahan saja. Oke. Pada pertemuan ke-11 ini kita ingin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh pertemuan 10 kemarin terkait menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan. Ketika pertemuan kemarin membahas tentang strategi produk, nah sekarang lebih fokus kepada mendesain dan mengatur jasa. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya jasa itu juga bagian dari produk ya. Tapi mungkin yang kemarin produk secara keseluruhan, sekarang fokus di jasa. Kenapa? Karena industri perbankan syariah ini adalah industri yang fokus atau masuk ke dalam industri jasa. Sehingga nanti kita akan membahas terkait beberapa hal, ya, yaitu ada bahas industri jasa secara keseluruhan, terus kemudian marketing excellence, ya ini adalah sesuatu yang penting konsepnya. Kemudian ada self qual atau service quality, kemudian nanti akan diakhiri dengan topik komplain nasabah. Ya. Kenapa? Karena komplain ini adalah diperlukan ketika servis ini ada suatu kendala sehingga terjadi suatu komplain. Nah, terus bagaimana mengatasi komplain ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau ada nasabah yang komplain, ya, itu kan kelihatannya negatif ya. Tapi jangan lupa kalau komplain ini bisa diatasi dengan baik, maka itu akan menjadi suatu nilai lebih. Ya. Itu akan mengakibatkan loyalitas nasabah. Nah, jadi selain kita memberikan marketing excellence, service quality, kita juga harus bisa menghandle komplain dengan sangat baik. Nah, mungkin kita perlu merecall dulu ya sedikit yang dibahas oleh teman-teman presenter kemarin. Nah, di antaranya ada, kalau saya amati ya, diskusinya ini kan cukup menarik ya teman-teman ya. Ada juga yang membahas terkait dengan diferensinya ya ketika nanya gitu kan. Nah, diferensiasi dalam perbankan syariah itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat diferensiasi perbankan syariah itu kita jangan hanya melihat dari sekedar bahwa bank syariah ini adalah bank yang berlandaskan syariat Islam, hanya itu. Nah, itu hanya diferensiasi dasar saja gitu. Coba kalau misalkan antara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lain, ini kan sudah masih enggak, misalnya gitu, masih enggak bisa menjadi diferensiasi. Kenapa? Karena bank syariah satu dengan bank syariah yang lain itu juga eh, memiliki diferensiasi yang sama. Oke, nah, sehingga kita harus memiliki diferensiasi yang lebih spesifik. Misalkan begini, untuk misalkan bank BTN, gitu. Nah, kalau bank BTN kan fokusnya di KPR. Ya. Kalau bank BTN syariah, ya, itu juga KPR yang syariah, begitu. Ya, ini kan berbeda kan jadinya dengan misalkan bank BCA syariah. Gitu. BCA secara umum adalah fokus pada B2B, gitu, ya kan? Tapi ketika BCA syariah berarti B2B yang syariah. BRI, ya, BRI lebih diferensiasi ke cabangnya yang semakin banyak sekali gitu, sampai jangkauan distribusinya sampai ke daerah-daerah gitu ya kan, sampai sudah ada banyak laku pandainya juga. Nah, ini juga bisa menjadi diferensiasi. Oke. Nah, itu ketika membahas tentang diferensiasi di bank syariah. Nah, terus ada juga yang membahas ya teman-teman itu membahas terkait dengan batasan-batasan dalam aktivitas konsumsi. Ya, sebenarnya ketika kita melihat batasan itu kita cukup kembali lagi gitu kepada 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam ya kan, yang sudah dibahas oleh pemateri ya. Nah, di situ ada hidup hemat tidak bermewah-mewahan gitu. Itu adalah poin pertama. Jadi fokus kepada need ya, bukan wants. Nah, kalau diaplikasikan ke bank syariah, misalnya gini, ada orang yang dia itu pinjam ya, mencari pembiayaan, itu ya memang difokuskan untuk misalkan dia pembiayaan usaha ya, memang difokuskan kepada usaha gitu. Jangan banyak untuk nurutin bonds keinginannya. Nah, itu juga menjadi batasan sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita contoh ambil yang tidak hanya di bank syariah, misalnya ada kartu kredit gitu. Nah, ini biasanya kartu kredit ini bisa menjadi sesuatu yang produktif ya, kalau dia bisa menggunakan dengan baik gitu, dan juga bisa digunakan untuk jaga-jaga misalkan. Tapi berbeda ketika orang itu menggunakan kartu kredit tapi untuk belanja-belanja hal yang nggak perlu. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting gitu untuk kita pahami bahwa ini adalah batasan. Oke. Nah, terus di sana dalam prinsip ekonomi Islam juga ada implementasi zakat gitu kan, terus penghapusan riba dan juga
menggunakan usaha-usaha yang halal ya, dan terbebas dari maisir, goro dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi batasan. Oke ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ada juga yang membahas itu terkait dengan kesulitan atau tantangan bagi perusahaan untuk memahami pelanggan. Ya, memang manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks. Maksudnya masuk paling kompleks itu susah dipahami gitu kan. Misalkan kita bahas ada ini ngomongin tentang yang muqallibal qulub ya kan, hati yang berbolak-balik gitu. Misalkan al-imanu yazidu yang kusu gitu. Hari ini naik, besok turun, besok naik lagi gitu. Nah, jadi manusia juga seperti itu. Makanya kalau dalam konsep marketing ya, itu teorinya dikatakan black box, jadi kotak kotak hitam gitu. Jadi kenapa? Karena manusia ini seseorang ya, makhluk yang sulit untuk dipahami gitu. Misalnya karakteristiknya A gitu, tapi bisa saja besok berubah jadi B dan seterusnya. Akan tetapi jangan lupa ada produk-produk yang bentuknya adalah produksi massal. Jadi kalau produksi massal itu orang itu tidak begitu membutuhkan spesifik sesuai karakteristiknya. Oke, jadi kita lihat segmennya, terus kemudian secara garis besar seperti itu. Misalnya kita bahas gini, kantong kresek gitu. Oke, kalau kantong kresek kan bentuknya ya seperti itu, bahannya seperti itu. Gitu. Meskipun karakter saya dengan Anda berbeda, tapi ketika kita mendapatkan kantong kresek yang sama itu juga sudah cukup, ya kan? Atau plastik bungkus es ya, gitu-gitu aja. Gitu. Sendal jepit ya, gitu-gitu saja. Gitu. Tapi itu bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Nah, itu kalau produknya adalah mass market gitu. Berbeda dengan produk yang customized market gitu. Kita ambil contoh paling mudah tailor lah misalkan. Nah, tailor ini kan berbeda kan. Ya, dia membuat satu baju untuk satu orang gitu, tidak untuk semua orang gitu, atau butik gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk beberapa model transaksi perbankan itu sebenarnya semi customized gitu. Kenapa? Dia misalkan gini, kita membuat satu mobile banking. Ya, mobile banking ini itu adalah satu produk, ya, satu layanan. Tapi kita bisa menggunakannya secara berbeda-beda sesuai kebutuhan. Misalkan saya menggunakan untuk transfer, ya cek, kemudian top up gitu. Kemudian bisa saja Anda melakukannya untuk isi pulsa gitu kan, dan bayar UKT misalkan. Nah, itu kan berbeda-beda kebutuhan kita, tapi menggunakan satu platform yang sama. Oke. Nah, tentang kesulitan sebenarnya yang paling besar menurut saya tantangan itu adalah marketing myopik. Mungkin sering kita singgung. Jadi marketing myopik itu ketika kita sudah apa istilahnya rabun jauh gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita gunakan itu ternyata berbeda dengan yang konsumen rasakan gitu. Nangkep ya? Nah, kalau misalnya gini, secara mudahnya gini, saya salah prediksi lah intinya gitu. Itu adalah marketing myopik. Ya, jadi kita merasa oh kita nggak pernah melakukan kesalahan apapun, ya. Kita merasa kita berjalan dengan baik dan benar, akan tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah di mata konsumen. Ya, misalkan saya melakukan diferensiasi yang mudah gini nih, misalkan handphone itu kan bentuknya kotak atau persegi panjang gitu. Saya ingin melakukan diferensiasi dengan membuat pembeda. Misalkan dari diferensiasi bentuk, saya membuat handphone berbentuk segitiga. Dan menurut saya ini, oh ini bagus sekali gitu, bentuknya keren gitu. Atau handphone berbentuk bintang gitu. Tapi belum tentu konsumen menerima. Nah, itu ada sesuatu yang berbahaya. Contoh beberapa produk yang sekarang sudah apa ya, sudah turun dari market leader ya. Itu salah satunya karena marketing myopik yang terkenal adalah topik pembahasan terkait dengan Nokia dan Kodak. Ya, mungkin pernah kita singgung di kelas. Ya. Jadi misalkan Nokia itu dia ketika ditanya dulu manajernya, kita nggak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi pasar kita habis dengan sendirinya. Nah itu yang berbahaya. Gitu. Oke, dia nggak menyadari kesalahan yang dia perbuat. Kesalahannya apa? Yaitu tidak melihat perubahan pasar. Gitu. Kalau dulu orang menggunakan handphone pasti Nokia, Nokia adalah handphone. Gitu. Kalau kita jual handphone second nggak merek Nokia susah lakunya, tapi kalau Nokia langsung laku. Tapi sekarang, oke, ya mungkin lebih banyak Xiaomi daripada yang menggunakan Nokia. BlackBerry ya sama, Kodak juga sama, sekarang kalah sama Canon misalkan dan seterusnya. Nah, itu adalah pembahasan ya, yang kita bahas dari recall apa yang kita bahas kemarin ya. Untuk kali ini nanti kita akan masuk ke topik hari ini yang akan dimoderatori oleh Mas Ganang ya. Oke, kepada Mas Ganang waktu dan tempat kami persilakan Mas Ganang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya dan perhatiannya, dan tentunya terima kasih pula untuk Bapak dosen. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Kami dari kelompok 5 tentang pembahasan mengatur dan mendesain jasa, yang beranggotakan yang pertama ada Mas Endri, yang kedua ada Mbak Humairah, yang ketiga ada Mbak Winda, yang keempat ada Mbak Miftah, yang kelima saya sendiri, Kenantri Ardiansyah. Nah, di sini nanti kami mencoba membahas terkait dengan mendesain dan mengatur jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Saprudin. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang industri jasa. Industri jasa. Di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang definisi dari jasa itu sendiri. Menurut dua tokoh yaitu Kotler dan Keller, jasa adalah tindakan atau kinerja apapun yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Walaupun demikian, produk jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni seperti Master of Ceremony atau MC, pengacara, guru olah vokal, dan babysitter. Ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan utama, misalnya gudang untuk jasa pergudangan, komputer dan periperalnya dalam jasa warnet, dan makanan di restoran. Selanjutnya adalah tentang kategori service mix. Komponen jasa menjadi kecil atau bagian utama dari total penawaran. Kita membedakan 5 kategori penawaran. Yang pertama adalah a pure tangible good atau barang bagus yang nyata seperti sabun, pasta gigi. Yang kedua adalah a tangible good with accompanying services atau bagus nyata dengan jasa pendamping seperti mobil, komputer, atau ponsel dengan garansi atau kontrak layanan pelanggan khusus. Yang ketiga adalah hybrid atau penawaran hybrid. Contohnya adalah seperti makanan restoran dan barang jasa yang setara. Yang keempat adalah a major service with accompanying minor goods and service atau jasa besar dengan barang dan jasa kecil. Contohnya seperti perjalanan udara dengan barang-barang pendukung seperti camilan dan minuman. Yang kelima adalah a pure service atau jasa yang murni, terutama jasa yang tidak dapat dipegang seperti menjaga anak, fisioterapi, atau pijat. Selanjutnya adalah tentang materi karakteristik jasa. Menurut Kotler dan Keller, menyatakan bahwa terdapat 4 karakteristik jasa yang akan berdampak pada desain pemasaran jasa. Yang pertama adalah intangibility. Tidak seperti barang, jasa tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, maupun didengar sebelum jasa dibeli oleh konsumen. Misalnya, seseorang yang melakukan operasi bedah plastik tidak dapat mengetahui hasilnya sebelum operasi tersebut selesai dilakukan, atau seseorang yang menggunakan jasa psikiater tidak akan mengetahui dengan pasti hasil akhirnya seperti apa. Perusahaan jasa dapat berusaha untuk menunjukkan kualitasnya melalui bukti secara fisik dan presentasi. Misalnya, pengusaha hotel berusaha untuk mengembangkan kualitasnya agar sesuai dengan nilai yang diharapkan pelanggan melalui kebersihannya, kecepatan pelayanan, maupun manfaat-manfaat lainnya. Yang kedua adalah inseparability. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melakukan pembelian jasa, maka penyedia jasa tersebut merupakan bagian dari jasa, karena konsumen selalu menunggu sampai jasa tersebut diproduksi.
maka interaksi penyedia jasa dan konsumen merupakan ciri utama dari pemasaran jasa. Yang ketiga adalah variability. Karena jasa tergantung kepada siapa penyedia jasa tersebut dan kapan serta di mana jasa diproduksi, mengakibatkan jasa memiliki hasil yang berbeda-beda. Misalnya, seorang dokter yang sangat ramah melayani pasiennya, sedangkan dokter yang lain tidak. Hal ini mengakibatkan pembeli jasa sangat berhati-hati terhadap adanya perbedaan ini, sehingga seringkali meminta pendapat orang lain sebelum memilih suatu jasa. Yang keempat adalah tentang perishability. Jasa tidak dapat disimpan. Karakteristik perishability ini tidak akan menjadi masalah jika permintaan tetap. Tetapi, jika permintaan berfluktuasi, maka perusahaan jasa akan mengalami masalah. Misalnya, perusahaan transportasi harus menyediakan lebih banyak kendaraan selama jam-jam sibuk untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya adalah tentang the new services realities. Untuk para pemasar yang cerdas, mengakui adanya realitas jasa yang baru, seperti pentingnya customer empowerment. Era digital jelas telah mengubah hubungan pelanggan. Pelanggan menjadi lebih cerdas dalam pembelian barang atau jasa dan memiliki hak untuk memilih apa yang mereka inginkan. Mereka semakin tidak suka harus berurusan dengan banyaknya penyedia jasa yang menangani berbagai jenis produk atau produk. Yang kedua adalah customer co-production. Kenyataannya adalah bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan jasa, mereka memainkan peran aktif dalam penyampaiannya. Perkataan dan tindakan mereka mempengaruhi kualitas pengalaman pelayanan mereka dan pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah satisfying employees as well customer, atau memuaskan karyawan dan pelanggan. Menurut penelitian, ada hubungan yang kuat antara kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan dalam keuntungan yang diterima perusahaan. Maka, perusahaan harus memperhatikan semua kebutuhan para karyawan sehingga menimbulkan sesuatu yang positif bagi kepuasan pelanggan. Dalam marketing excellence terdapat 3 cakupan wilayah. Yang pertama adalah internal marketing, yang kedua external marketing, dan yang terakhir adalah interactive marketing. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat skema marketing excellence dalam industri pelayanan. Di dalam service industri terdapat 3 tipe marketing. Yang pertama adalah internal marketing antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua external marketing, yaitu antara perusahaan dengan konsumen. Dan yang ketiga adalah interactive marketing antara karyawan dengan konsumen. Nah, dalam service industri terdapat 3 jenis industri. Yang pertama industri keperawatan atau pemeliharaan. Yang kedua adalah layanan keuangan atau perbankan. Yang ketiga adalah industri restoran. Di dalam pemasaran internal, komunikasi yang berlangsung antara perusahaan dengan karyawan bertujuan untuk memberikan motivasi dan pelatihan agar dapat melayani pelanggan dengan baik. Yang kedua adalah external marketing, di mana perusahaan menentukan harga, mempromosikan produknya kepada konsumen dan mendistribusikannya. Yang ketiga adalah interactive marketing, yaitu bagaimana cara karyawan tersebut memberikan pelayanan kepada konsumen agar dapat menciptakan kepuasan. Service quality atau kualitas jasa. Definisi kualitas sendiri menurut Kotler dan Keller, yaitu kualitas adalah keseluruhan dari fitur dan karakteristik dari sebuah produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan,
Sedangkan menurut Lewis dan Boom mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa pengertian service quality itu sebuah pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan dengan baik secara terus-menerus, di mana kepuasan pelanggan itu akan terjadi jika jasa yang diharapkan konsumen sesuai dengan apa yang diterimanya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi service quality, yang mana biasa dikenal sebagai ServQual. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan yang memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Contohnya itu pada seorang karyawan di bioskop yang mampu memberikan pelayanan sesuai apa yang telah dijanjikannya dan mampu membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penonton dengan sangat cepat. Dan yang kedua ada responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Contohnya itu seperti kemampuan pada seorang karyawan yang di bioskop yang mana cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung dan cepat dalam menanggapi keluhan-keluhan mereka. Yang ketiga ada asuransi atau kepastian, yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaannya. Contohnya dalam sebuah bioskop memberikan fasilitas kepada penontonnya, yaitu jaminan keamanan dan keselamatan selama di dalam bioskop tersebut. Yang keempat ada empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Contohnya itu seperti layanan yang diberikan karyawan kepada pengunjung, yang mana menunjukkan rasa kepeduliannya dengan cara seperti perilakunya dan tutur katanya yang sangat sopan. Dan yang terakhir ini ada tangible atau perwujudan, yaitu berupa penampilan atau fasilitas fisik, peralatan, staf, dan bangunan. Contohnya itu seperti keadaan studio di bioskop dan fasilitas di bioskop seperti apa, desainnya seperti apa, dan kerapian penampilan karyawannya itu seperti apa. Analisis komplain bank. Dalam analisis komplain bank, faktor yang paling berpengaruh adalah perubahan gaya hidup masyarakatnya. Yang kedua, strateginya ialah mengupayakan sistem umpan balik memungkinkan bank tersebut dapat mengetahui langsung dari pelanggan itu sendiri. Dalam analisis komplain bank, bank menggunakan konsep manajemen komplain atau komplain management. Konsep manajemen komplain atau komplain management merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan dan memperoleh umpan balik tentang tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Komplain yang diajukan oleh pelanggan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan perbaikan atau klarifikasi dari pihak bank untuk menghilangkan kekecewaan nasabah dan meningkatkan kepuasan nasabah. Ada 4 jenis tindakan yang akan dilakukan konsumen dalam menanggapi kegagalan pelayan, yaitu yang pertama, tidak melakukan apapun, yang kedua, melakukan komplain ke perusahaan yang bersangkutan, yang ketiga, melakukan pengaduan melalui pihak ketiga, dan yang terakhir, berpindah ke perjualan lain dan mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli di perusahaan yang telah mengecewakannya.
Pengertian dari komplain itu sendiri adalah sebuah kata yang sering berkonotasi negatif bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Komplain pada umumnya dipersepsikan sebagai kesalahan, masalah, stres, frustasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi, dan sejenisnya. Manajemen komplain itu sendiri secara umum adalah suatu sistem yang digunakan untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Unsur yang paling penting dari manajemen komplain itu adalah mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Nah, dalam melakukan komplain, konsumen pastinya ingin memperoleh keadilan. Nah, di sini ada 3 jenis keadilan, yaitu yang pertama outcome fairness, yang kedua procedural fairness, yang ketiga ada interaction fairness. Nah, outcome fairness itu sendiri itu berupa hasil atau kompensasi yang setimpal dengan ketidakpuasan yang dialami. Yang kedua ada procedural fairness, itu berupa proses penanganan komplain dan pemecahan masalah yang jelas, tepat waktu, dan prosedurnya tidak mengecewakan. Yang ketiga ada interaction fairness, itu berupa perlakuan yang sopan dan menunjukkan kepedulian dan kejujuran. Komplain pada dasarnya berhubungan dengan 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada 40% masalah disebabkan oleh perusahaan, yang kedua ada 20% masalah disebabkan karyawan, yang ketiga sisanya 40% berasal dari pelanggan itu sendiri. Nah, contoh dari 40% masalah yang disebabkan oleh perusahaan itu seperti kualitas, produk rendah, komunikasi atau informasi yang tidak akurat dan berlebihan, harga yang terlalu mahal. Dan 20% masalah disebabkan karyawan, itu contohnya itu sikap dan perilaku kasar dan tidak sopan. Nah, sisanya 40% berasal dari pelanggan itu sendiri. Itu seperti tidak teliti membaca instruksi atau petunjuk yang diberikan, ekspektasi yang berlebihan. Selanjutnya ada kategori komplain pelanggan. Nah, itu terdiri dari 2 tipe. Yang pertama instrumental complaints, yang kedua non-instrumental complaints. Nah, instrumental complaints itu sendiri merupakan komplain yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi atau keadaan yang tidak diinginkan. Komplain jenis ini biasanya langsung diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan dan berharap perusahaan memperbaiki situasi tersebut. Nah, contohnya itu keluhan yang diajukan seorang pengunjung restoran karena masakan yang dipesan itu tidak matang. Nah, pada kasus ini konsumen tersebut itu mengharapkan pelayan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang kedua ada instrumental complaints. Non-instrumental complaints itu merupakan komplain yang dilontarkan tanpa ekspektasi khusus bahwa situasi yang tidak diinginkan akan berubah. Nah, contohnya itu seorang yang mengeluh panasnya terik matahari tanpa disadari bahwa orang tersebut itu mengharapkan bahwa cuaca akan berubah. Nah, itu contoh dari non-instrumental complaints. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe pelanggan yang melakukan komplain. Itu ada 3 tipe. Yang pertama ada active complainers, yang kedua ada inactive complainers, yang ketiga ada hyperactive complainers atau chronic complainers. Nah, active complainers yaitu mereka yang memahami haknya. Nah, haknya yang dimaksud di sini itu seperti pelayanan yang baik, sopan, santun, dan sebagainya. Percaya diri dan tahu persis cara mereka menyampaikan komplain. Nah, yang kedua ada inactive complainers, yaitu mereka yang lebih suka menyampaikan keluhan mereka kepada orang lain, seperti teman, keluarga, tetangga, dan rekan kerja, daripada langsung kepada perusahaan yang bersangkutan.
Nah, inactive complainers ini cenderung langsung berganti pemasok dan tidak pernah kembali lagi ke perusahaan yang mengecewakan mereka. Nah, selanjutnya ada 4 penyebab utama keengganan pelanggan untuk menyampaikan komplain, yaitu yang pertama ada pelanggan yakin bahwa organisasi tidak akan responsif. Nah, yang kedua, mereka enggan mengkonfrontasikan tanggung jawab individu atas kegagalan yang terjadi. Yang ketiga, mereka kurang memahami hak-hak mereka dan tanggung jawab perusahaan, dan mereka mengkhawatirkan biaya tinggi berkenaan dengan waktu dan usaha untuk menyampaikan komplain. Selanjutnya, ada 2 hal yang mendasar yang mencerminkan pemanfaatan manajemen komplain oleh pelanggan, yaitu yang pertama kemampuan pelanggan, yang kedua aspek motivasi. Nah, kemampuan pelanggan itu mencakup pengetahuan menangani saluran dan prosedur yang disediakan untuk komplain, yang kedua akses ke saluran komplain, yang ketiga kemampuan untuk berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya ada aspek motivasi. Nah, aspek motivasi itu dapat dirujuk pada kecenderungan pelanggan untuk secara aktif mengajukan komplain yang dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, sikap konsumen untuk melakukan komplain sehubungan dengan perkembangan ekonomi. Nah, yang ketiga, tekad pelanggan untuk mengajukan komplain. Yang keempat, itu ada kecenderungan sikap pelanggan untuk menghindari konflik karena komplain. Nah, yang terakhir itu ada kemampuan pelanggan untuk melakukan komplain, walaupun ada kekhawatiran terhadap adanya kemungkinan diintimidasi. Selanjutnya ada prinsip yang perlu diperhatikan agar manajemen komplain itu berhasil. Nah, yang pertama itu ada jaringan komunikasi. Nah, dimaksud dengan jaringan komunikasi itu sistem informasi itu berguna untuk menyelesaikan masalah atau komplain yang diajukan oleh pelanggan. Nah, yang kedua itu dukungan yang sifatnya segera atau langsung, itu sebagai bukti kepedulian terhadap pelanggan. Nah, yang ketiga itu mampu bereaksi atau menanggapi dengan cepat dalam memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya pada pelanggan dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir itu kapanpun kesalahan tersebut, perusahaan harus menunjukkan tanggung jawab untuk memperbaikinya dan tidak terkesan membuat pelanggan semakin tidak nyaman. Selanjutnya itu ada karakteristik manajemen komplain. Nah, karakteristik manajemen komplain itu terdiri dari 10 karakteristik. Yang pertama itu ada komitmen, yang kedua visible, yang ketiga aksesibel, yang keempat sederhana, kelima kecepatan, keenam fairness, ketujuh konfidensial, ke-8 records, ke-9 itu ada sumber daya, yang terakhir itu yang ke-10 remedi. Nah, komitmen itu pihak manajemen dan semua anggota organisasi lainnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah komplain dalam rangka peningkatan kualitas produk dan jasa. Komitmen ini memiliki nilai yang sangat penting sebab terjadinya perpindahan nasabah yang membatalkan atau tidak jadi membeli atau tidak menggunakan bank bersangkutan banyak disebabkan oleh sikap acuh tak acuh dari customer service, teller, dan manajemen terhadap nasabah. Yang kedua itu visible. Nah, visible di sini itu manajemen menginformasikan secara jelas dan akurat kepada pelanggan dan karyawan tentang cara penyampaian komplain dan pihak-pihak yang dapat dihubungi. Hal ini memiliki kaitan dengan jaringan komunikasi dan sistem informasi yang mendukung nasabah dalam memberikan umpan balik tentang pelayanan yang diterima. Akurasi dan kejelasan informasi yang diberikan kepada nasabah akan memajukan kemampuan perusahaan dalam menangani komplain. Nah, selanjutnya ada aksesibel. Nah, aksesibel di sini itu perusahaan menjamin bahwa pelanggan secara bebas dan mudah menyampaikan komplain melalui saluran khusus seperti telepon bebas, pulsa atau surat email yang secara langsung menampung keluhan yang diajukan. Nah, prosedur tersebut itu mudah untuk dilewati oleh nasabah dan tidak membebani. Nah, selanjutnya itu ada sederhana. Nah, dimaksud dengan sederhana di sini itu prosedur komplain itu mudah dipahami, tidak ruwet, dan efisien bagi pelanggan. Sementara bagi prosedur tersebut efektif menekan keengganan nasabah untuk menyampaikan komplain. Nah, yang kelima itu ada kecepatan. Kecepatan di sini itu yang dimaksud yaitu setiap komplain ditangani secepat mungkin. Rentang
waktu penyelesaian yang realistis itu diinformasikan kepada pelanggan. Nah, selain itu, setiap perkembangan atau kemajuan dalam penanganan komplain yang sedang diselesaikan itu senantiasa dikomunikasikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Nah, komplain yang diajukan selalu harus diatasi secepatnya, membicarakan hal yang sebenarnya dengan nasabah dan tidak membiarkan nasabah menunggu tanpa informasi atau penjelasan. Nah, selanjutnya itu ada fairness. Nah, fairness sendiri itu yang dimaksud itu setiap komplain mendapatkan perlakuan sama atau adil tanpa membeda-bedakan pelanggan. Nah, perlakuan yang adil itu membuat nasabah merasa tidak diabaikan dan tidak mempengaruhi keinginan nasabah untuk komplain. Nah, keraguan dari sebagian nasabah itu bisa mempengaruhi lebih banyak nasabah untuk bersikap pasif terhadap bank. Nah, yang ketujuh itu ada konfidensial. Nah, konfidensial ini yang dimaksud itu keinginan pelanggan akan privasi dan kerahasiaan dihargai dan dijaga. Nah, terjaganya kerahasiaan dan privasi itu berkaitan dengan rasa keamanan dan kenyamanan nasabah yang pada gilirannya itu membuat nasabah merasa lebih leluasa untuk menyampaikan komplainnya. Nah, aspek privasi dan kerahasiaan dalam organisasi jasa finansial bank itu sesuatu yang sangat penting bagi nasabah karena melibatkan sejumlah besar materi. Nah, selanjutnya itu yang ada record. Nah, dimaksud dengan record di sini itu data mengenai komplain itu disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan setiap upaya perbaikan berkesinambungan. Nah, tim komplain harus menghilangkan keraguan nasabah. Kecermatan kelengkapan alat catat dan menyusun komplain yang diajukan dapat membuat perusahaan itu lebih mudah dalam memecahkan permasalahan. Nah, ada 3 cara sistematis untuk menghilangkan keraguan nasabah dalam penyelesaian komplain. Yang pertama itu ada semua komplain yang masuk itu dicatat, dikelompokkan dan dianalisis menurut frekuensi dan keseriusannya. Nah, yang kedua itu ada kepada pelanggan itu ditanyakan tentang komplain yang dapat memberi dampak terbesar bagi mereka. Nah, yang ketiga itu dapat ditemukan komplain yang paling penting dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu dimaksudkan itu manajemen komplain itu efektif memiliki sumber daya yang memadai, terutama sumber daya manusia. Nah, bank itu harus membuat alokasi sumber daya, infrastruktur dan sistem yang baik untuk menangani komplain. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan karyawan. Nah, keengganan untuk komplain karena keyakinan akan sikap tidak responsif dari bank itu bisa dikurangi dengan memperlihatkan dukungan dan perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, kurangi secara terus-menerus keraguan nasabah atas keahlian tim komplain dalam mengatasi komplain nasabah tersebut. Nah, tata rangkaian layanan itu perlu dikembangkan secara terus-menerus, holistik dan terpadu. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu ada remedi. Itu ya yang dimaksud dengan remedi itu pemecahan dan penyelesaian yang tepat atau seperti permohonan maaf, hadiah, ganti rugi atau refund untuk setiap komplain itu ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen. Nah, pemecahan dan penyelesaian yang tepat seperti permohonan maaf atau ganti rugi itu untuk setiap komplain bisa mengatasi rasa tidak puas nasabah. Nah, nasabah itu setuju bahwa pemecahan dan penyelesaian komplain harus ditangani secara serius oleh bank karena kepuasan nasabah tidak selalu sama setiap saat. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya terus-menerus mengkomunikasikan langsung dengan nasabah segala hal yang berkaitan dengan kepuasan nasabah dan tidak boleh cepat merasa yakin mengetahui segalanya tentang nasabah berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Nah, itu penjelasan 10 karakteristik manajemen komplain. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas manajemen komplain.
Nah, efektivitas manajemen komplain itu terletak pada 3 hal pokok. Yang pertama itu kemampuan proaktif, yang kedua itu kemampuan mereduksi komplain, yang ketiga itu kemampuan memanfaatkan manajemen komplain dalam memahami pengetahuan konsumen. Nah, yang pertama itu kemampuan proaktif. Nah, kemampuan proaktif yang dimaksud di sini itu dalam hal mencegah yang menyebabkan terjadinya kekecewaan nasabah yang memicu komplain. Yang kedua, membangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih perhatiannya dari teman-teman sekalian. Tentunya terima kasih pula buat Bapak dosen. Nah, di sini saya sendiri Ganang Tri Ardiansyah mencoba memaparkan yakni mengenai strategi menangani keluhan. Tadi sudah ada pemaparan mengenai manajemen komplain. Nah, setelah komplain tersebut di manajemen, yakni langkah berikutnya dapat melakukan strategi menangani keluhan ataupun komplain. Oke, next slide selanjutnya ada bahkan seperti ini. Nah, ini maksudnya itu jika si pihak manajemen atau si pihak yang menangani komplain tersebut akan keterlibatan langsung kepada pihak konsumen ataupun nasabah dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, berikut ada tujuannya, yakni dapat memastikan bahwa produk berkualitas dan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kedua, memastikan bahwa pelanggan tidak mengalami masalah dalam mengonsumsi beberapa jenis produk layanan pengiriman dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keterlibatan langsung tersebut, ada pun dampak positif terhadap perusahaan. Nah, karena pelanggan lebih suka berurusan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan tindakan untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya, pelanggan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan pada setiap masalah dari pelanggannya dan selalu berusaha memperbaiki kekurangannya. Nah, di sini jelas perusahaan selalu memberikan terbaik untuk pelanggannya, yakni dalam bentuk pelayanan produk, pelayanan pengiriman dan sebagainya. Dan tentunya pelayanan komplain. Nah, pelayanan komplain ini sangat penting untuk sangat penting dalam perusahaan. Mengapa? Di dalam perusahaan atau sebagainya itu pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu strategi menangani keluhan atau komplain ini sangat penting. Nah, salah satunya ini strategi-strateginya. Baik, next slide selanjutnya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan strategi. Nah, agar strategi tersebut berjalan lancar dan agar dapat memelihara pelanggannya yang tadinya tidak merasa puas dan akan kembali merasa puas terhadap pelayanan perusahaan. Nah, agar strategi tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif, perusahaan dapat melakukan yang pertama yakni mengidentifikasi dan menentukan sumber masalah. Jadi langkah pertama ini dari pihak perusahaan itu mencoba mencari akar permasalahan, mencari penyebab permasalahan. Nah, yakni dapat dijelaskan dalam bagian ini. Nah, yang pertama yaitu adanya keluhan dari pelanggan. Setelah adanya keluhan dari pelanggan ini mengadukan keluhannya terhadap pihak perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan itu menanggapi serta menjelaskan. Nah, di sini pihak perusahaan langsung menanggapi secara sopan, tentunya secara pelayanan yang penuh untuk bisa memuaskan pelanggan kembali. Nah, setelah menanggapi dan menjelaskan, itu ada proses dapat meneliti tingkat keluhan. Nah, di sini pihak perusahaan mencoba mencermati apakah komplain tersebut dapat diatasi atau tidak.
seberapa besar masalah yang dialami pelanggan tersebut terhadap perusahaan. Nah, kalau tidak bisa diatasi, perusahaan dapat menyerahkan ke departemen pelanggan untuk dikaji secara cermat guna melakukan usaha perbaikan. Nah, selanjutnya itu perusahaan dapat memeriksa tindakan perbaikan. Nah, yakni setelah dicermati, setelah diukur tingkat masalahnya, tingkat keluhannya, yakni apakah perusahaan itu dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masalah yang dialami pelanggan. Nah, setelah diperiksanya tindakan perbaikan, itu proses selanjutnya dapat menyelesaikan catatan keluhan ataupun sifat tindakan. Maksudnya menyelesaikan catatan keluhan ini apakah dalam satu proses ke proses lainnya itu mengalami perbaikan tindakan. Nah, apabila mengalami perbaikan tindakan, maka dari pihak perusahaan dapat menyelesaikan catatan keluhan ataupun sifat tindakan. Setelah itu, perusahaan dapat mendistribusikan data keluhan ke pihak lain. Nah, dalam distribusi tersebut nanti si pelanggan dapat menunggu informasi dari pihak manajemen ataupun adanya kebijakan-kebijakan yang perlu disepakati dari pihak pelanggan ataupun dari pihak perusahaan. Nah, di situ terjadinya kesepakatan kembali agar dapat pelanggan tersebut menghilangkan masalahnya terkait perusahaan tersebut. Nah, itu tadi tahap pertama, yakni bagaimana cara mengidentifikasi dan menentukan sumber masalah. Jadi dalam tahap pertama ini kita harus harus urut dalam melakukan pengidentifikasian masalah. Next, di sini ada tahap kedua dari strategi perusahaan untuk menangani keluhan tersebut. Nah, tahap kedua ini dapat mengupayakan secara sungguh-sungguh agar di masa mendatang tidak timbul masalah yang sama dengan cara berikut ini. Nah, jadi tanggapan yang dilakukan oleh perusahaan itu sebisa mungkin tidak terjadi masalah lagi dengan masalah yang sama di masa yang akan mendatang. Nah, antara lain caranya seperti berikut. Yang pertama yakni dapat melatih dan memberdayakan semua mitra internal perusahaan untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani situasi-situasi yang menyebabkan timbulnya keluhan dan ketidakpuasan. Cara yang kedua yakni mengembangkan sistem informasi marketing yang mencatat setiap keluhan yang disampaikan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Yang ketiga yakni menciptakan kemudahan konsumen untuk menghubungi perusahaan seperti penyediaan saluran telepon khusus, email, dan sebagainya, agar konsumen tersebut dapat menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan maupun keluhannya tanpa hambatan apapun. Nah, tahap kedua ini sangat efektif jika dilakukan. Jadi dari pihak perusahaan itu sangat merangkul pelanggan-pelanggannya, sangat melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa terhadap pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut akan merasakan kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, dengan adanya kepuasan pelayanan tersebut, maka pelanggan ini pun dapat melakukan kerjasamanya ataupun meminta bantuan terhadap perusahaan yang terkait.
Baik, selanjutnya ada tahap ketiga dalam strategi menangani keluhan. Nah, di sini tahap ketiga yakni menangani keluhan dengan cepat. Keluhan yang ditangani dengan cepat dari pihak perusahaan, tentunya pelanggan pun akan merasa puas. Apabila pelanggan merasa puas dengan penanganan keluhan mereka yang dilakukan oleh pihak perusahaan, nah maka pelanggan bukan kemungkinan lagi sih, sangat mungkin akan menjadi pelanggan kembali. Nah, bahkan bisa menjadi mengajak orang lain menjadi pelanggan baru. Nah, di sini dapat melakukan satu tindakan akan tetapi mempunyai dua tujuan. Salah satunya yakni dapat menarik pelanggan kembali dan dapat melakukan pemasaran. Nah, mengapa kok pemasaran? Nah, di sini kita melakukan dari pihak perusahaan melakukan pelayanan yang sangat puas, yang sangat-sangat luar biasa terhadap pelanggannya. Nah, pelanggan tersebut memungkinkan dirinya pun merasa puas. Dengan kepuasannya tersebut, pelanggan dapat mengajak orang lain untuk menjadi pelanggan baru terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, sangat mungkin menjadi obat pencegah terjadinya negatif word of mouth yang dampaknya sangat merugikan reputasi perusahaan produk. Baik, selanjutnya ada tahapan yang terakhir atau strategi menangani keluhan yang keempat, yakni kewajaran dalam memecahkan permasalahan atau keluhan, khususnya biaya dan kinerja jangka panjang. Dalam hal ini, tentunya pihak perusahaan menangani permasalahan atau keluhan dari pihak pelanggan itu memiliki sewajarnya bagaimana dalam menghadapi masalah. Nah, tips mengatasi komplain tersebut di buku Ali Hasan memaparkan bahwa itu disingkat dengan SELUS. Ada sorry, empathy, listening, understanding, dan yang terakhir solution. Nah, sejatinya atau pokoknya tips SELUS ini sangat-sangat memperhatikan dari keluhan pelanggan. Mengapa? Karena dari pihak perusahaan tersebut tentunya akan meminta maaf. Tentunya perusahaan tersebut merasa yang bersalah, bukan kesalahan dari pihak pelanggan. Dan yang kedua yakni ada empati. Nah, empati ini nasabah biasanya melakukan keluhannya, mengadukan komplainnya terhadap perusahaan biasanya dengan perasaan yang jengkel, perasaan yang kesal terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, di sini perusahaan mencoba memberikan empati, memberikan masukan-masukan, memberikan layanan yang memungkinkan pelanggan tersebut dapat menjadi pelanggan yang setia lagi dan tentunya merasa puas. Nah, selanjutnya ada listening. Listening ini pihak perusahaan mencoba menanggapi atau memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh pihak pelanggan. Nah, tentunya dalam mendengarkan ini dari pihak perusahaan pun sangat memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh pihak pelanggan. Selanjutnya ada understanding. Setelah kita dapat mendengarkan keluhan dari pihak pelanggan, tentunya kita dapat memahami tentang apa masalah yang dialami oleh pelanggan tersebut. Tentunya pelanggan pun tidak merasa puas terhadap perusahaan, tidak jauh dari 3 hal dari perusahaan tersebut, yakni produk, proses, dan people. Nah, tentunya ini pelanggan ini salah satunya tidak puas terhadap ketiga hal tersebut. Nah, dengan adanya keluhan tersebut, maka dari pihak perusahaan menangani permasalahan tersebut tentunya dengan jalan keluar solusi. Nah, setelah mengetahui masalahnya tersebut secara rinci, tawarkan
dari pihak perusahaan dapat menawarkan pemecahan lebih dari satu. Selanjutnya ini dari pihak perusahaan menawarkan solusi-solusi apa yang tepat dalam permasalahan yang dialami oleh pihak pelanggan tersebut. Nah, setelah terjadi solusi ini, maka otomatis dari pihak pelanggan pun menemui jalan keluar atas apa permasalahan yang mereka hadapi. Baik, itu tadi pemaparan dari kami mengenai mendesain dan mengatur jasa dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan nanti dapat disampaikan di sesi tanya jawab. Nah, apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dari kami dapat menambah wawasan dan menambah ilmu dari teman-teman semua. Nah, demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ganang selaku moderator. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi silakan untuk audiens lebih aktif ya dalam bertanya ya. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator.